dulu. Perkenalkan, saya Rusmin. Adik-adik bisa panggil saya Kak Rusmin. Perkenalkan, saya Rilus. Teman-teman bisa panggil saya Kak Rilus. Perkenalkan, nama saya Raffi. Adik-adik bisa panggil saya Raffi. Jadi bisa dulu perkenalan dari kami. Adik-adik masih semangat? Kalau masih semangat, untuk menambah semangat kita melakukan sambil Kita jadi kalau kakak bilang masih semangat, tidak ada yang menjawab semangat luar biasa. Untuk adik-adik yang butuh semangat, adik-adik bisa berdiri. Siap? Masih semangat? Oke, luar biasa. Adik bisa duduk. Adik masih semangat? Terima kasih, adik-adik bisa duduk kembali. Oke, di sini siapa yang suka jajan? Ya, siapa yang suka jajan permen? Siapa yang suka lupa atau jarang untuk menggosok gigi? Jadi yang kami sebutkan tadi itu yang nanti akan kita bahas. Jadi untuk mempersingkat waktunya kita, saya persilakan untuk Kak Rilus untuk menjelaskan beberapa pengertian dari bagaimana kita merawat kebersihan. Baik, saya persilakan. Baik, adik-adik, di sini saya menjelaskan sedikit tentang kebersihan gigi dan mulut. Di sini kita belajar dulu tentang gigi. Gigi itu adalah merupakan satu bagian dari tubuh kita. Kerusakan pada gigi dapat mempengaruhi organ tubuh lainnya. Itu faktor yang dapat mempengaruhi adalah makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan bisa tanggung juga di mana keadaan gigi dan jaringan pada mulut dapat digunakan dengan baik. Ini adalah segala penyakit. Ini hanya dari saya. Kalau kalian sudah mengerti, Terus menjelaskan bagaimana tentang pengertian kebersihan. Di sini saya minta salah satu dari adik-adik untuk menjelaskan kembali yang adik-adik tangkap dari penjelasan Kak Rilus tadi. Oke, namanya siapa? Adik Novi bisa berdiri. Bisa. Tepuk tangan dulu untuk menjelaskan tentang pengertian dari kebersihan gigi menurut Adik Novi. Terus ada yang mau memberikan pendapat? Bisa berdiri? Perkenalan dulu dengan sama. Jadi yang saya tangkap tadi dari Kak Rilus, gigi adalah satu kesatuan dari anggota tubuh kita yang harus dijaga dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Terima kasih. Pegang dulu. Oke, terima kasih untuk jawaban dari adik-adik. Saya rasa adik-adik sudah mengerti mengenai pengertian dari kebersihan gigi. Jadi kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Dari tadi adik sudah menjawab. Ada yang suka jajan, ada yang suka makan permen, suka makan yang manis, dan lupa untuk menggosok gigi atau jarang menggosok gigi. Tanpa ada yang disadari, kebiasaan-kebiasaan itu akan menyebabkan flek atau karang gigi pada gigi adik-adik dan akan menyebabkan gigi berlubang. Di sini ada yang mau giginya berlubang? Oke, jadi kalau adik-adik tidak mau giginya berlubang, jadi yang harus ada dilakukan itu seperti permen, boleh jajan dan boleh makan permen asalkan
besar yang kecil sehingga bulu sikat gigi masuk di sela-sela gigi. Diaduk secara perlahan dan dimasukkan ke bagian sela-sela gusi. Yang ketiga, lakukan hal ini pada bagian dalam dan bagian luar gigi. Bagian luar serta bagian dalam gigi. Yang berikutnya, sikat bagian pembukaan gigi geraham yang Anda gunakan untuk mengunyah bagian pelaku gigi geraham. Yang berikutnya, sikat setidaknya 2 kali sehari dan 3 mungkin setelah makan. Jadi di sini adik-adik bisa melakukan menyikat gigi itu 2 kali sehari, sebelum makan dan setelah adik-adik makan. Yang berikutnya, jangan menyikat gigi segera setelah makan makanan atau minuman asam, karena efeknya yaitu dari asam yaitu untuk merusak emulsi atau email dari gigi. Mungkin langsung saja di sini ada video-videonya. Mungkin adik-adik bisa maju ke depan menonton secara langsung. Dari penyakitnya. Baik, kita tuangkan sebelumnya. Baik, setelah itu kita masukkan ke dalam ini secara perlahan. Pertama itu tuangkan Pepsodent, terus dimasukkan ke gigi dengan cara disikat dengan cara memutar dan perlahan dari sisi kanan ke sisi kiri. Berulang selama 3 menit. Itu saja. Sekarang untuk jadi terima kasih untuk adik Yani dan adik aku yang sudah mengajukan bilang cara menggosok gigi yang benar. Di sini ada tambahan dari Bapak. Jadi sebelum menggosok gigi, pasta gigi atau Pepsodent padi ditaruh di sikat gigi di ujung dengan pakai untuk siap. Di sini juga ada tambahan penggunaan pasta gigi untuk usia dewasa dengan anak-anak. Untuk anak-anak itu pasta gigi yang digunakan itu ukurannya sebiji jarum, yaitu setengah dari sikat gigi. Jadi nanti setelah ini adik-adik bisa praktekkan di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk menggosok gigi sehari berapa kali? 2 kali. Ini ada tambahan dari bisa. Semangat luar biasa. Semangat. Semangat luar biasa. Akhirnya ini sebagai kenangannya kita bisa lakukan sesi. Ya.